Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Muhammad Ahmad. Bersama rekan saya, Ainita. Di sini saya akan memaparkan mengenai produk dan jasa. Yang pertama, produk perbankan syariah. 1. Penghimpunan dana. Yang kedua, penyaluran dana. Kemudian yang ketiga, pembiayaan. Produk penghimpunan dana. Penghimpunan dana dalam perbankan hanya ada 3 produk penghimpunan dana, yaitu 1. Giro, simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu atau berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek atau kartu ATM sebagai media atau alat penarikan. Dapat dibuka oleh lembaga atau perorangan. Aturan tentang setoran pertama dan saldo minimal. Cek dapat berbentuk tunai atau melalui rekening akun payable. Kemudian yaitu tabungan. Simpanan yang dapat diambil berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan buku atau kartu sebagai alat penarikan. Buku tabungan atau akun statement merupakan buku pemilik atau pemegang rekening. Kemudian aturan tentang setoran pertama dan saldo minimal. Deposito, simpanan untuk jangka waktu tertentu yang dapat diambil setelah jatuh tempo. Menggunakan biet sebagai tanda bukti simpanan, mendapatkan bunga yang dibayar tiap akhir bulan. Dalam bank syariah, produk-produk penghimpunan dana ini dapat diterapkan berdasarkan prinsip masing-masing, yaitu ada wadiyah. Wadiyah adalah akad titipan, di mana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima dapat meminta jasa keamanan dan pemeliharaan. Karena prinsip wadiyah adalah titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan dapat menghasilkan keuntungan, maka produk yang didapat diterapkan untuk prinsip ini dan giro dan tabungan. Mudorobah, yaitu akad usaha dua pihak di mana salah satu memberikan modal, yaitu sahibul mal, sedangkan yang lainnya memberikan keahlian, yaitu mudorib. Dengan nisbah keuntungan yang disepakati, dan apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut. Karena karakter mudorobah seperti ini, maka ia dapat diterapkan pada 2 produk, yaitu tabungan dan deposit. Dengan menerapkan mudorobah pada tabungan dan deposito, maka nasabah bertindak selaku sahibul mal dan bank selaku mudorib. Nasabah dan bank harus menyepakati nisbah bagi hasil ketika pembukaan tabungan dan deposito mudorobah, yaitu simpanan dalam tabungan dan deposito mudorobah hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu, tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, yaitu untuk memastikan dana tersebut digunakan dalam usaha bank. Kemudian pembagian hasil. Menurut tradisi yang berlaku di Indonesia, pembagian hasil dilakukan pada tiap akhir bulan. Kemudian mudorobah muqayyidah adalah akad mudorobah di mana bank diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana kepada proyek atau nasabah tertentu. Kemudian untuk tugas ini, bank dapat memperoleh fee atau porsi keuntungan, yaitu keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana ini dibagi antara nasabah sebagai sahibul mal dan pelaksana proyek sebagai mudorib. Dalam dunia perbankan dikenal dengan nama channeling function, bukan executing. Di sini kita bisa melihat posisi bank dan nasabah dalam penghimpunan dana. Di sini produk wadiyah, nasabah sebagai pemilik titipan, bank sebagai penerima titipan. Kemudian mudorobah, nasabah sebagai pemilik modal atau dana sahibul mal. Kemudian bank adalah pengolah dana atau mudorib. Di sini ada mudorobah, nasabah sebagai pemilik modal atau dana sahibul mal, dan bank sebagai mudorib atau wakil. Penyalur dana. Penyalur dana dalam menyalurkan dana, bank syariah menggunakan berbagai produk
yang dibagi menjadi 3 kategori besar. 1. Jual beli, 2. Bagi hasil, 3. Sewa. Produk jual beli dalam bank syariah saat ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu mudharabah, salam, dan salam paralel. Kemudian ada istana dan istisna paralel. Mudharabah, murabahah adalah pembiayaan berdasarkan jual beli di mana bank bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Harga beli diketahui bersama dan tingkat keuntungan untuk bank disepakati di muka. Dalam fikih klasik, murabahah dilakukan secara tunai. Dalam praktek perbankan, nasabah dapat membayar secara cicilan. Karena tidak membayar secara tunai, nasabah dapat diminta untuk memberikan jaminan. Dalam fikih klasik, penjual membeli barang langsung, dan penjual pertama dalam perbankan syariah, barang dapat dikirim langsung kepada nasabah, bahkan nasabah dapat membeli sendiri selaku waktu bank dalam membeli. Bank dapat meminta uang muka dari nasabah untuk pembelian barang tersebut secara murabahah. Apabila nasabah membayar tepat waktu atau melunasi sebelum jatuh tempo, maka nasabah dapat meminta keringanan, yaitu diskon, tetapi diberikan atau tidak tergantung bank selaku penjual. Produk jual beli dalam bank syariah, poin kedua yaitu salam. Salam adalah pembiayaan berdasarkan jual beli tangguh yang pesanan sebagaimana terdapat dalam karakter salam. Dalam pembiayaan ini, bank bertindak selaku pembeli, sedangkan nasabah bertindak selaku penjual. Uang pembelian diberikan di muka kepada nasabah, karena barang akan dikirimkan kemudian, maka nasabah selaku penjual berhutang kepada bank. Bank hanya mendapat keuntungan apabila komoditi yang dikirim oleh nasabah dijual ke pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi. Bank dapat menjual barang tersebut sebelum jatuh tempo kepada pihak lain dengan cara yang sama, yaitu salam. Tapi tidak boleh dikaitkan dengan salam yang pertama. Produk ini disebut salam paralel. Apabila dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi, dikhawatirkan terkena hukum riba. Apabila nasabah gagal menyerahkan barang yang dipesan, maka kewajiban terhadap bank tidak berubah. Produk jual beli dalam bank syariah, poin ketiga yaitu istisna. Pembiayaan yang berdasarkan akad istisna mirip dengan salam. Perbedaannya terletak pada objek yang dibiayai dan cara pembayaran. Pada istisna, objek yang dibiayai bersifat customized sehingga harus dibuat lebih dahulu. Pada salam, objek yang dibeli atau dibiayai terstandarisasi. Pada salam, pembayaran oleh bank dibayar di muka sekaligus, sedangkan pada istisna, pembayaran oleh bank dapat dicicil atau bertahap. Selanjutnya, produk pembiayaan. Produk pembiayaan atau sewa. Yang pertama, ijarah. Ijarah yaitu pembiayaan yang berdasarkan akad ijarah menempatkan bank selaku pemberi sewa atau mujir dan nasabah selaku penyewa, yaitu mustajir. Pada fikih klasik atau pendapat jumhur, bank harus memiliki barang sebelum menyewakan kepada nasabah. Pada beberapa kasus, hal ini dilakukan oleh bank. Pada umumnya, bank tidak memiliki barang, tapi menyewa dari pihak lain dan kemudian menyewakan lagi. Ijarah dalam bank bersifat operating ijarah, bukan finansialis atau kapitalis. Artinya, sebagai pemilik sewa atau aset, bank bertanggung jawab atas peliharaan aset yang disewa. Dalam melakukan ijarah, bank dapat memberikan opsi bagi nasabah untuk memiliki objek yang disewanya. Hal ini dimungkinkan apabila bank memiliki objek tersebut.
Produk ini dikenal dengan nama ijarah al-muntahiyyah tamlik atau ijarah wal iqtinat. Ijarah muntahiyyah bitamlik pada dasarnya terdiri dari dua akad, yaitu akad sewa dan janji. Yang selanjutnya produk pembiayaan bagi hasil. Yang pertama, mudharabah. Pembiayaan mudharabah manfaatkan bank selaku sohibul mal yang menyediakan dana atau modal dan nasabah sebagai mudharib atau pengelola usaha. Dalam fikih klasik, yang dibagikan antar keduanya adalah keuntungan, yaitu hasil dikurangi biaya-biaya. Dalam perbankan syariah, yang dibagikan adalah hasil. Mudharabah dalam fikih klasik adalah akad yang modalnya dikembalikan ketika usaha berakhir atau berhenti. Dalam sebagian praktek perbankan syariah, modal yang digunakan nasabah disisir untuk memudahkan pengembalian ketika mudharabah berakhir. Ketika usaha menemui kegagalan, semua aset yang tersisa dijual dan dikembalikan. Yang kedua, musyarakah. Dalam musyarakah, bank dan nasabah bertindak selaku syarik atau partner yang masing-masing memberikan dana untuk usaha. Ketentuan pembagian keuntungan atau hasil atau kerugian sesuai dengan kaidah usul, yaitu aribu bima tafaqo wal kasratu qadri maliki. Baik, akan dilanjut dengan saya Bilal Rahman. Produk pembiayaan. Posisi bank dan nasabah dalam pembiayaan atau penyaluran dana. Produk mudharabah, bank sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli. Salam, bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Istisna, bank sebagai pembeli, nasabah sebagai penjual. Mudharabah, bank sebagai pembeli atau sohibul mal, nasabah sebagai pengolah dana atau mudharib. Musyarakah, bank sebagai mitra, nasabah sebagai mitra. Kemudian jasa dalam perbankan syariah. Jasa perbankan, yang dimaksud jasa perbankan adalah pelayanan bank terhadap nasabah dengan tidak menggunakan modal tunai. Untuk pelayanan ini, bank menerima imbalan. Kemudian produk jasa dalam perbankan syariah. Yang pertama, produk dana talangan dan talangan haji, yaitu prinsip syariah qard. Yang kedua, anjak piutang, prinsip syariahnya hiwalah. Kemudian transfer, insato dan clearing, prinsip syariahnya wakalah. Yang keempat, pinjaman sosial, prinsip syariahnya wardu hasan. Yang kelima, safe deposit, prinsip syariahnya wadiah amanah izaroh. Lanjut, jasa perbankan. Karena menggunakan data atau finansial bank sendiri, pendapatan jasa perbankan tidak ikut dibagikan kepada pemilik simpanan. Apabila jasa-jasa itu melibatkan pembiayaan atau komitmen dari bank seperti letter of credit dan bank guard, maka jasa-jasa itu diikat dengan pembiayaan lain berdasarkan kebutuhan dananya, seperti mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Dilanjut, produk pembiayaan. Yang pertama yaitu produk kafalah, bank sebagai penjamin kafil, nasabah sebagai yang dijamin makful. Kemudian yang kedua, wakalah, bank sebagai wakil, nasabah sebagai yang mewakilkan. Yang ketiga, hiwalah, bank sebagai penerima pemindahan atau muhal, nasabah sebagai yang memindahkan piutang atau hutang muhil. Interbank, produk yang digunakan untuk transaksi antar bank saat ini di Indonesia. Sertifikat mudharabah antar bank, yaitu instrumen pasar uang antar bank yang hanya dapat dijual satu kali kepada bank lain dengan bagi hasil sesuai kesepakatan. Kemudian ada instrumen lain. Instrumen lain
yang ada di Indonesia yang merupakan alternatif investasi bagi bank syariah adalah dikembangkan oleh pasar modal maupun pemerintah, yaitu yang pertama, suku mudharabah. Surat berharga yang berdasarkan akad mudharabah, di mana keuntungan yang dibagikan kepada investor atau pemegang suku adalah suatu hasil yang didapatkan oleh emiten. Baik, materi yang disampaikan telah selesai. Saya Wildan Hakim Ahmad sebagai pemateri dan editor, dan rekan saya Ainita sebagai pemateri. Pamit undur diri. Baik, mungkin dicukupkan sekian dari saya dan rekan saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan mohon dimaklumi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.